Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Semoga kita semua selalu bersemangat dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Seberapa sering kita mengeluh akhir-akhir ini Bapak Ibu? Satu kali, beberapa kali, atau sering? Ya, kita kadang bahkan sering mengeluh sebab keadaan di sekitar kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Entah keluhan itu berhubungan dengan diri kita. Harusnya saya bisa mengerjakan ini dengan lebih baik. Harusnya saya bisa mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Bisa juga keluhan kita berhubungan dengan orang lain. Harusnya dia melakukan tugasnya dengan baik. Harusnya dia bisa begini, harusnya dia begitu. Atau bahkan, Bapak Ibu, keluhan kita tidak jarang juga berhubungan dengan Tuhan. Harusnya Tuhan memberkati saya. Atau harusnya Tuhan menegur dia karena dia melakukan sesuatu yang salah dan lain sebagainya. Saat ekspektasi dan realita jauh berseberangan, kita kadang mengeluh dan bersungut-sungut. Itu adalah ekspresi dari kelelahan atau bahkan kemarahan kita terhadap berbagai hal tadi. Namun, apakah itu berguna? Jawabannya tidak selalu. Memang dengan keluhan itu bisa menjadi sebuah kritik yang membangun. Misalkan dari keluhan akan antri panjang di sebuah layanan masyarakat, lalu terciptalah sebuah sistem online yang bebas antri misalnya. Di sini keluhan mendapat tempat yang tepat. Namun keluhan yang kita bicarakan berbeda dengan keluhan yang kita alami. Alih-alih keluhan ini membangun, yang ada malah keluhan ini membuat kita semakin tidak mampu mengendalikan diri kita. Apa-apa kita keluhkan. Dan malah tanpa sadar, bisa saja kita melukai perasaan orang lain yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel juga pernah bahkan sering mengeluh. Dalam Keluaran 17 ayat 3 dan 7 misalnya. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu, saat itu Israel kehausan, mereka butuh air, dan saat tidak ditemukan air, mereka bersungut-sungut dan protes. Bahkan dari soal air, itu bisa sampai lebih dalam lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Lalu apa yang terjadi? Dalam sungut-sungut mereka, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Air tetap diberikan oleh Allah melalui Musa untuk membuktikan bahwa Allah tetap ada, sekalipun mungkin ekspektasi bangsa Israel berbeda dengan realita yang mereka alami saat itu. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah membuktikan mereka tetap dipelihara oleh Allah. Saudaraku, sampai kapan kita akan mengeluh? Mari belajar percaya bahwa dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini pun, Allah tetap ada dan Allah tetap memelihara kita. Mungkin ada saatnya, ada kalanya kita kesal, kita jengkel, dan akhirnya mengeluh. Tak mengapa, tapi pertanyaannya, sampai kapan? Selamanya kah? Sampai-sampai kita lupa bahwa Allah tetap dan terus berkarya kah? Waktu kita mengeluh, berilah tempat dan waktu yang tepat, tapi jangan sampai melupakan Allah. Tetaplah percaya, Dia dekat, Dia memelihara kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak jarang kami mengeluhkan banyak hal. Namun kami juga mau belajar percaya bahwa dalam keadaan yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan tetap berkarya. Oleh karena itu, kami mau belajar untuk mengelola hati kami, supaya kami tidak melulu mengeluh, tetapi juga melakukan apa yang baik, sambil tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.